qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakan wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala, akhraja yang ia keluarkan, peruntukkan untuk hambanya, wat thayyibati minar rizqi, dan hal-hal yang baik daripada rezeki. Ya, ini istifham ingkari, artinya bahwa tidak ada zinat Allah, perhiasan Allah yang baik-baik dari rezeki Allah, tidak ada yang diharamkan. Semuanya itu mubah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Baik ahbabana fillah, begitu juga Bapak Ibu sekalian serta rekan santri di mana saja berada. Ya, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kita sekarang sudah berada pada halaman 246 ya, tepatnya pada bagian ini ya. Masih seputar sifat atau akhlak atau tabiat atau tanda-tanda ciri-ciri ulama akhirat. Dalam hal ini pada bagian tidak boleh ya, condong kepada kemegahan, kurang lebih seperti itu. Kemarin kita membahas terkait dengan kisah Al-Imam Hatim Al-Asami. Sekarang kita berada pada bagian ini. Langsung saja ila anqal al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Falamma dakhala Hatimun Baghdada ijtama'a ilaihi ahlu Baghdad faqalu ya Aba Abdirrahman anta rajulun alkanu a'jamiyun wa laysa yukallimuka ahadun illa qata'tahu. Ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, falamma dakhala Hatim, ketika masuk Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu taala Baghdad, ke kota Baghdad, ijtama'a ilaihi ahlu Baghdad, maka berkumpullah kepada dia penduduk Baghdad. Jadi semuanya berbondong-bondong ingin mendengarkan majelis beliau. Ya. Faqalu, kemudian orang-orang pada saat itu berkata, ya Aba Abdirrahman, wahai Abu Abdirrahman, anta rajulun alkan, kamu ini seorang laki-laki yang alkan, yang tidak cakap dalam berbicara, dalam artian ya tidak terlalu fasih, ya semacam gagap, tidak lancar dalam berbicara. Ajamiyun, dan orang ajam, bukan orang Arab. Walaysa yukallimuka ahadun, tapi tiadalah berbicara denganmu seseorang ya, berdebat denganmu seseorang illa qata'tahu, kecuali engkau itu memutuskan dia. Artinya kamu selalu berhasil mengalahkan setiap lawan-lawan debatmu ya, ketika mereka itu berdebat dengan kamu. Okay. Akhirnya beliau mengatakan begini, ma'i salasu khisalin, ya, bersamaku ada 3 sesuatu, bihinna, dengannya, artinya dengan 3 sesuatu itu, adharu ala khasmi, aku mampu mengalahkan atas musuh-musuhku. Itu kata beliau. Jadi aku punya keistimewaan lah, bahasa mafhumnya seperti itu. Dan keistimewaan yang aku miliki itu ada 3. Inilah faktor yang kemudian membuat aku menang terhadap lawan-lawanku. Nah, yang pertama kata beliau, afrahu idza asobah, aku gembira sekali ketika dia benar. Ketika dalam pertikaian, dalam diskusi itu ternyata lawan bicaraku yang benar, maka aku sangat gembira sekali. Nah, idza asabah ya khosmi, ya musuhku, artinya lawan debatku, ketika dia benar maka aku sangat gembira sekali, bersyukur sekali. Wa ahzanu idza akhta'a, dan aku merasa sedih idza akhta'a, apabila dia salah. Okay. Wa ahfadzu nafsi alla ajhala alaihi, ya. Wa ahfadzu, dan aku menjaga diriku ya, alla ajhala alaihi, untuk aku tidak jahil alaihi, ke atas dia. Artinya aku menjaga diriku selalu kenal dengan dia. Aku tahu dia, aku tidak jahil akan dia. Dalam hal ini adalah
bahwa beliau tidak ingin ya karena perdebatan-perdebatan itu kemudian membuat adanya perasaan tidak saling bertegur sapa, seakan-akan tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain. Aku tidak seperti itu, kata beliau. Jadi aku jaga diriku untuk tidak jahil terhadap dia. Artinya aku tetap sayang dia, aku tetap kenal dia, aku tetap sapa dia ketika bertemu di forum lain, ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan salah satu keistimewaan yang luar biasa daripada Al-Imam Al-Hatim Al-Asami yang tidak dimiliki oleh semua orang, ya. Oke. Wa balagha dzalika Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Nah, kemudian sampailah yang demikian itu, artinya berita terkait dengan Al-Imam Al-Hatim Al-Asami dengan ungkapannya yang di atas tadi itu sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berkata begini, memberi komentar. Apa kata beliau? Subhanallah, maha suci Allah, ma'aqalahu, alangkah cerdasnya dia. Nah, itu salah satu pujian yang terlontar dari mulut Imam Ahmad bin Hanbal kepada Al-Imam Hatim Al-Asami setelah mendengarkan ungkapan beliau yang mempunyai 3 keistimewaan tadi yang luar biasa sekali itu dalam hal perdebatan antara beliau dengan musuh-musuhnya. Oke. Nah, kumu bina ilaihi, kata beliau, kumu berdirilah kalian bina bersama kami ilaihi kepadanya. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal itu mengajak kawan-kawannya, murid-muridnya untuk berangkat, ya, pergi menemui Al-Imam Hatim Al-Asami. Okay. Falamma dakhalu alaihi, ketika mereka masuk kepada Al-Imam Al-Hatim Al-Asami, Ahmad bin Hanbal dan kawan-kawannya, qala lahu, berkatalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah lahu kepada Al-Imam Hatim Al-Asami, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, massalamatu, apa itu keselamatan itu, minad dunia, dari dunia, apa sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari dunia? Nah, itu pertanyaan Imam Ahmad bin Hanbal. Qala, kemudian beliau berkata begini, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, la taslamu minad dunya hatta yakunu ma'aka arba'u khisalin. Kamu tidak akan selamat dari dunia sampai ada bersamamu itu arba'u khisalin, 4 sesuatu. Nah, yang pertama adalah taghfiru lil qaumi jahlahum. Kamu ampuni orang-orang kejahilan mereka. Kamu maklumi orang-orang akan ketidaktahuan mereka, kasarnya mereka, jahilnya mereka, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, watamna ujahalaka minhum, dan kamu cegah kejahilanmu minhum pada mereka, dalam artian ya kalau kamu melakukan satu kejahilan, kesalahan, kehilapan, jangan sampai itu asarnya berdampak kepada mereka. Nah, jangan sampai itu semua kemudian mempengaruhi mereka. Jangan. Kejahilanmu, kesalahanmu, ya biarlah kamu sendiri yang alami, kamu sendiri yang tahu. Nah, jangan kemudian dibebankan kepada mereka, jangan kemudian berdampak kepada mereka, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, watabdhulu lahum syai'an, syai'aka, dan engkau berikan kepada mereka sesuatu. Jadi kalau kamu punya sesuatu yang bisa diberi, materikah dan semacamnya, maka berikan kepada mereka. Watakunu min syai'ihim aisan, dan engkau terhadap sesuatunya mereka ini orang-orang aisan, engkau putus asa. Artinya ketika orang-orang itu mempunyai sesuatu kehidupan dunia yang mewah, ya kamu tidak harapkan itu ada juga pada dirimu. Itu maksudnya aisan. Kamu putus asa dari kemewahan, kemegahan, keduniaan orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, fa idza kunta hakadha, jika adanya engkau seperti ini, kata beliau, artinya 4 sesuatu ini ada pada dirimu, salimta, maka engkau selamat daripada dunia. Nah, ini salah satu nasihat Imam Hatim Al-Asami kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sebagai bentuk jawaban atas permintaan daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal agar memberikan satu wejangan, satu tips lah bahasa kita terkait cara untuk selamat dari pengaruh dunia atau keduniaan. Okay. Summa sara ilal Madinati. Nah, kemudian lain cerita, ya, singkat cerita, ya, beliau berangkat ke Madinah. Ya, beliau pun menuju kepada Madinah. Fastaqbalahu ahlul Madinati, kemudian dia pun dijemput, ya, dikunjungi oleh penduduk Madinah. Faqala, kemudian Imam Hatim Al-Asami pada saat itu mengatakan begini, ya qaum, wahai orang-orang sekalian, ayyatu Madinati hadhihi, ini Madinahnya siapa? Ya. Ini negerinya siapa? Qalu, mereka pun mengatakan begini, Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Madinahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Qala kemudian beliau mengatakan begini lagi, fa aina qasru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Lantas di mana istananya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hatta usolliya fi, agar supaya aku sholat di istananya. Itu pertanyaan beliau yang selanjutnya. Qalu kemudian mereka menjawab begini, maka lahu qasrun. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki istana. Inna maka lahu baitun latiun bil ardi. Sesungguhnya adalah bagi dia milik Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya rumah yang latiun bil ardi, yang menempel di tanah, ya, menyatu dengan tanah. Jadi bukan istana megah lah, kurang lebih seperti itu. Qala kemudian beliau berkata lagi, fa aina qusuri ashabihi radhiyallahu anhum? Lantas di mana istananya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Qalu mereka pun mengatakan begini, maka lahum kusurun, tidak ada bagi mereka itu istana. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak punya istana juga. Inna makana lahum buyutun lati'atun bil ardi. Sesungguhnya adalah bagi mereka itu rumah, ya, mereka memiliki rumah lati'atun yang menyatu dengan tanah. Nah, sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Hatim, kemudian Imam Hatim pun berkata begini, ya qaum, wahai sekalian orang-orang, fahadhihi madinatu Fir'aun. Kalau begitu ini adalah negerinya, Madinahnya si Fir'aun. Nah, jadi beliau pada saat itu seakan-akan menyindir ya orang-orang yang ada di Madinah pada saat itu dengan kehidupan yang begitu megah sekali, dengan rumah-rumah yang begitu besar. Yang ternyata ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai figur utama di negeri tersebut, dan begitu juga sahabat-sahabatnya, itu ternyata tidak seperti itu dahulu kala. Mereka tidak mempunyai rumah yang megah, mereka tidak mempunyai istana yang luar biasa. Oleh karena itu Al-Imam Hatim Al-Asami kemudian mengatakan, kalau begitu ini bukan yang sekarang ada, ini bukan Madinahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini adalah negerinya, Madinahnya Fir'aun, ya. Fa'akhaduhu, kemudian mereka pun mengambil Al-Imam Hatim Al-Asami, dalam artian ya, ditangkap beliau pada saat itu oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Wa dhahabu bihi ila sultan, dan mereka membawa beliau ke sultannya pada saat itu, rajanya atau khalifahnya. Wa qalu, kemudian mereka semua berkata begini, ya, hadal a'jamiyu yaqulu, ini orang ajam ini, ya, yaqulu dia mengatakan, hadhihi madinatu Fir'aun, ini adalah Madinahnya Fir'aun. Ini orang ajam ini, kata orang-orang yang menangkap dia pada saat itu di hadapan raja tersebut, ini orang ajam ini, orang pendatang ini datang ke sini kemudian menuduh negeri ini adalah negerinya Fir'aun. Nah, dilaporkan kepada raja tersebut. Qala al-wali, berkatalah sultan tersebut, ya, wali yang kebetulan berkuasa pada saat itu, kata dia, wali madalika, kenapa bisa demikian? Artinya kenapa dia menuduh bahwa negeri ini negerinya Fir'aun? Qala Hatim, kemudian berkata pada saat itu Imam Hatim, la ta'jal alayya, jangan terburu-buru dulu ke atasku, maksudnya jangan dulu mengambil sikap menghukum aku dengan tergesa-gesa, tunggu dulu. Nah, itu kata beliau. Ana rajulun ajamiyun goribun, aku ini seorang laki-laki ajam, goribun yang asing. Aku pendatang di sini. Wa dakhaltul balada, aku masuk ke negeri ini. Fakultu, kemudian aku katakan, Madinatu man hadhihi, negerinya siapa ini? Mereka mengatakan negerinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Madinatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian aku mengatakan, fa aina qasruhu, di mana istananya? Wa qassal qissata, dan beliau kisahkan kisah yang tadi sebelumnya terjadi, ya. Summa qala, kemudian setelah itu beliau mengatakan begini, wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik. Nah, fa antum biman ta'asaitum, nah kalian ini, kata Imam Hatim Al-Asam, kepada siapa kalian itu meneladani, ya. Abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalian teladani? Ambi Fir'aun, ataukah Fir'aun? Awwali man bana bil jassi wal ajuri, ya, orang yang pertama kali membangun bangunan dengan al jassi, dengan semen, wal ajuri, dan kapur. Nah, fakhallau, mereka pun melepaskan beliau, wa tarakuhu, dan mereka pun membiarkan Imam Hatim Al-Asam. Artinya pada saat itu mereka mengakui bahwa itu bukan kesalahan beliau, ya, karena memang faktanya pada saat itu, ya, betul bahwa mereka itu sudah jauh dari
sikap meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Fahadhihi, nah ini kata Imam Al-Ghazali, hikayatu Hatim al-Asami rahimahullahu taala adalah kisahnya, hikayatnya Hatim al-Asami rahimahullahu taala, wa sayati min sirati salafi al-badzadzati wa tarki tajammuli ma yashhadu lidzalika fi mawadi. Akan datang nanti min sirati salaf, ya berupa ya sejarah hidupnya para salafun saleh fil badzadzati, dalam ya kesederhanaan, wa tarki tajammuli, dan meninggalkan berindah-indah, bermegah-megahan, ma yashhadu, ya apa yang akan menjadi saksi yang demikian itu fi mawadihi, pada tempatnya. Dalam artian di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada satu tempat pembahasan yang akan membahas terkait dengan salafun saleh, ya kesederhanaan mereka, tidak maunya mereka bermegah-megahan. Akan ada kisah nanti dimuat di dalam kitab ini, dan itu sudah cukup menjadi bukti, ya syahdu, sudah menjadi bukti bahwa salafun saleh rata-rata orangnya sederhana. Itu nanti kita akan bahas, kata beliau. Oke. Wat tahqiqu, adapun tahqiqnya pihi padanya, ya pada masalah at-taraffuh ini atau bermegah-megah ini. Jadi beliau mau tahqiq di sini. Sebenarnya bagaimana sih ini terkait dengan bermegah-megah ini, apakah boleh atau tidak atau bagaimana? Nah, ini kata beliau, sebenarnya at-tahqiqu pihi, ya anna tazayyuna bil mubahi laisa biharamin. Bahwasanya at-tazayyuna, berhias-hias, memperindah diri bil mubahi, dengan perkara yang mubah, laisa biharamin, itu bukan haram, kata beliau, ya. Walakinnal khawda fihi, akan tetapi al khawda fihi, ya terjerumus padanya, ya pada bertazayyun dengan perkara mubah ini, yujibu al unsabi, itu mewajibkan perasaan tenang bihi, terhadapnya. Artinya ketika kita terjun di dalam masalah bermegah-megahan dalam hal yang mubah-mubah, itu di kemudian hari akan membuat kita merasa nyaman di situ. Itu maksudnya yujibul unsabi. Hatta yasyukka tarku, sampai kesusahan nanti tarku, meninggalkannya. Kalau sudah terbiasa di dalam bermegah-megah dalam hal yang mubah, ya. Wa istidamatu zinati, dan senantiasa berhias, bersolek-solek, berindah-indahan, la tumkinu, itu tidak akan memungkinkan illa bimubasyarati asbabin fil ghalibi, itu tidak akan memungkinkan kecuali dengan bersentuhan langsung dengan sebab fil ghalibi, pada umumnya. Artinya ketika kita mau terus berhias-hias, kita mau terus bermegah-megah, nah itu tidak akan terrealisasikan kecuali kita pasti akan berusaha, ya bersentuhan langsung dengan sebab yang bisa mencapai ke tahap itu. Ya dalam hal ini maksudnya kita pasti akan bekerja keduniaan, kurang lebih seperti itu. Itu pada umumnya, kata beliau, fil ghalib. Nah, yalzamu min mura'atiha irtikabul ma'asi, yang melazimkan artinya akan membawa, yang akan menyebabkan di kemudian hari, min mura'atiha, karena selalu memperhatikan asbabul ma'isyah ini, ya, bekerja dan seterusnya, itu akan kemudian menyebabkan irtikabul ma'asi, terjadinya kemaksiatan, melakukan hal kemaksiatan. Ya, ujung-ujungnya nanti pasti akan melakukan kemaksiatan. Itu maksud beliau. Minal mudahanati, berupa misalnya apa dia mudahana, ya cari-cari muka, ini maksudnya mudahana. Wa mura'atil khalqi, dan senantiasa mempertimbangkan makhluk, jadi pertimbangannya hanya makhluk terus, ya, tidak ada pertimbangan Allah. Wa mira'atihim, dan juga ya selalu pasti akan berdebat dengan orang-orang, pasti akan ada konflik dan lain sebagainya. Wa umurin akhara, dan perkara-perkara yang lain, yang mahzura, yang itu dilarang dalam agama. Wal hazmu, nah adapun sikap yang sesungguhnya, kata beliau, pendirian yang harus kita ambil adalah ijtinabu dzalika, mengelakkan, menghindari yang demikian itu. Jadi sepatutnya, katanya, mau lebih selamatnya adalah ya hindari perkara-perkara at-tarabbuh itu, at-tazayyun bil mubah itu. Li'anna man khada fid dunya, karena sesungguhnya orang yang terjerumus di dalam keduniaan, la yaslamu minha albattata, itu tidak akan selamat dari dunia itu albattata, sama sekali. Kalau sudah bergelut dengan keduniaan, bergelimangan keduniaan, maka itu susah sekali untuk selamat. Walau kanatis salamatu madbulatan ma'al khawdi piha, ya, andai kata ya, keselamatan itu madbulatan, itu diberikan, ada maksudnya ma'al khawdi, pada saat bersamaan al-khawdi terjerumus pihak pada dunia, ya, kata beliau, andai kata ya
keselamatan itu ada pada orang-orang yang bergelut di dalam masalah keduniaan, itu maksudnya. Nah, lakana sallallahu alaihi wasallam, niscaya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yubaligu fi tarkid dunya, itu tidak akan berlebihan dalam meninggalkan dunia. Hatta naz'ah, sampai-sampai naz'ah beliau pernah mencabut al-qamisah al-mutarriza bil alam, gamis yang disulam ya, yang disulam bil alami dengan semacam corak dan lain sebagainya, semacam al-alami, tanda-tanda gambar-gambar atau corak-corak, bordir dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu saking mubalaghahnya dalam meninggalkan keduniaan itu sampai-sampai beliau pernah melepaskan gamis yang dia pakai, bahasa mapunya di sini gamis yang indah lah, yang dipenuhi dengan corak yang mewah dan lain sebagainya. Bahkan beliau pernah lepas itu. Wa naza'a khatimad dhahabi, pernah juga beliau mencabut cincin emas fi asna'il khutbati, di tengah-tengah khutbahnya, sementara beliau memberikan arahan kepada orang-orang, tiba-tiba dia cabut cincin emas yang sedang dia pakai. Nah, ila ghairi dzalika, ila ghairi, sampai yang selain daripada riwayat ini yang tadi ini, mimma sayati bayanu, dari apa yang akan dijelaskan nanti oleh beliau. Jadi banyak dalilnya, banyak nasnya, riwayatnya, hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam melepaskan keduniaan. Nah, ini hanya 2 riwayat saja di sini, akan ada nanti riwayat yang lebih jelas pada tempatnya nanti di dalam kitab ini. Wa qad khukiya, dan sungguh telah dihikayatkan, anna Yahya ibn Yazid an-Naufali, bahwasanya Yahya bin Yazid an-Naufali kataba ila Malik bin Anas radhiyallahu anhuma, beliau pernah menulis surat kepada Malik bin Anas, kepada Imam Malik radhiyallahu anhuma. Nah, isi suratnya itu bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala rasulihi Muhammadin fil awwalina wal akhirin, min Yahya bin Yazid, ya, dari Yahya bin Yazid bin Abdul Malik, ya, ila Malik bin Anas, kepada Malik bin Anas. Amma ba'du. Faqad balagani, ya, bunyi suratnya Yahya bin Yazid ini, qad balagani, sungguh telah sampai kepadaku, annaka talbisud diqaq, bahwasanya engkau itu memakai pakaian yang sangat mewah. Ad-diqaq itu halus. Wa ta'kulur ruqaq, dan engkau memakan ar-ruqaq, makanan yang mewah, ya. Wa tajlisu alal wata'i, dan engkau duduk di atas sesuatu dipan yang empuk, ya, sofa yang empuk. Wa taj'alu ala babika hajiban, dan engkau menjadikan ke atas pintu rumahmu hajiban, penjaga. Artinya kamu punya semacam bodyguard, satpam dan lain sebagainya di rumahmu. Artinya bahwa beliau ini sedang membicarakan kemewahan al-Imam Malik rahimahullahu taala. Wa qad jalasta majlisal ilmi, dan sungguh engkau itu duduk pada majelis ilmu. Artinya padahal kamu orangnya adalah orang yang mempunyai majelis, orang yang berilmu. Nah, itu kata beliau. Wa duribat ilaikal matiyu, dan dipukul kepadamu itu tunggangan. Maksudnya orang-orang itu menghentakkan kendaraan mereka, ya, kuda mereka, onta mereka, ya, untuk menuju kepadamu belajar. Wartahala ilaikan nasu, dan, ya, bermusafir, berangkat orang-orang kepadamu. Wattakhaduka imaman, dan mereka menjadi kamu sebagai imam, sebagai panutan. Waradu biqaulika, dan mereka ridho, mereka suka biqaulika, akan perkataanmu. Fattaqillaha ta'ala ya Malik, takutlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahai Malik. Wa alaika bitawadu, dan ke atasmu itu harusnya tawadu. Nah, katabtu ilaika bin nasihati minni, ini saya tulis kepadamu karena nasihat dari saya. Kitaban, satu kitab, ma atla'a alaihi illallah, tiada yang mengetahui ke atasnya kecuali hanya Allah. Artinya aku tulis ini surat, hanya Allah saja yang tahu, tidak ada yang lain. Hanya aku saja dan engkau juga Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalam, selamatan semoga tercurah kepadamu. Nah, ini isi surat beliau, ya, Al-Imam Yahya bin Yazid kepada Imam Malik bin Anas, yang bahasa langsungnya saja, ya, menegur beliau dengan segala kemewahan yang beliau miliki. Padahal beliau ini adalah seorang figur, ya, seorang imam yang banyak jamaahnya, banyak muridnya, orang menuntut kepada beliau dari luar negeri, datang berbondong-bondong kepada beliau.
Nah, fakataba ilahi Malik, akhirnya menulislah kepadanya Imam Malik. Jadi dijawab, dibalas oleh Imam Malik. Nah, bunyi suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Min Malik, dari Malik bin Anas ila Yahya bin Yazid, kepada Yahya bin Yazid. Salamullahi alaika. Ya, keselamatan Allah semoga tercurah kepadamu. Amma ba'du. Faqad wasala ilayya kitabuka. Sungguh telah sampai kepada saya kitabmu, suratmu. Fa waqa'a minni mawqi'an nasihati fi syafaqati wal adab. Nah, pawaqah, maka berlakulah, terjadilah minni, dariku, suratmu tersebut, mauqi'an nasihah, pada tempat nasihat, bisyafaqati, dalam kasih sayang, wal adabi, dan adab. Artinya bahwa surat yang engkau kirimkan kepadaku itu, menurut aku itu merupakan suatu nasihat dalam kelembutan yang penuh dengan adab. Amta'akallahu bittaqwa, semoga Allah itu menghiasimu dengan ketakwaan. Wa jazaka bin nasihati khairan, dan semoga Allah itu membalasmu karena nasihatmu khairan, dengan balasan kebaikan. Wa as'alullaha ta'ala taufik, dan aku meminta kepada Allah taufik, hidayahnya. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim, dan tiada daya dan upaya kecuali terhadap Allah al-ali, maha tinggi, al-azim, maha agung. Fa'amma ma zakarta li, adapun yang engkau sebutkan, ya, dalam suratmu itu, li, terkait dengan aku, anni akulur ruqaq, bahwasanya aku ini makan ar-ruqaq, makanan yang mewah, al-basuddiqa, dan aku memakai pakaian yang halus, lembut, wa hatajibu, dan aku mengambil semacam bodyguard, wa ajlisu 'alal wata, dan aku duduk di atas sesuatu yang empuk. Panahnu naf'alu dzalika, kami melakukan itu. Artinya beliau mengakui bahwa beliau melakukan itu. Wa nastaghfirullah taala, dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau beristighfar. Wa qad qala Allah taala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakan wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala, akhraja, yang ia keluarkan, peruntukkan untuk hambanya, wat thayyibati minar rizqi, dan hal-hal yang baik daripada rezeki. Ya, ini istifham ingkari, artinya bahwa tidak ada zinat Allah, perhiasan Allah yang baik-baik dari rezeki Allah, tidak ada yang diharamkan. Semuanya itu mubah. Nah, artinya bahwa beliau sedikit memberi pembelaan diri, ya, bahasa lainnya seperti itu, bahwa apa yang beliau lakukan itu bukan sesuatu yang haram sebenarnya. Walaupun beliau tadi mengatakan bahwa beliau meminta istighfar kepada Allah. Satu sisi beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa inni la'alamu, dan sesungguhnya aku tahu, anna tarka dzalika khairum minad dukhuli fihi, bahwasanya meninggalkan yang demikian itu, kemegahan itu lebih baik daripada masuk kepada kemegahan itu. Ya, jadi beliau mengakui sendiri bahwa lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Nah, kenapa beliau melakukan itu? Karena beliau alasannya, bahasa lainnya tadi, bahwa itu tidak diharamkan sesuai dengan ayatnya. Wala tada'na min kitabika, dan jangan engkau tinggalkan kami dari tulisanmu atau suratmu. Artinya tetaplah mengirim surat, ya, menegur kalau ada kesalahan, ya, menyambung silaturahmi, itu maksudnya. La tada'na, jangan kau tinggalkan kami min kitabika, daripada suratmu. Palasna nada'uka min kitabina, ya, maka kami juga tidak akan meninggalkan engkau dari surat-surat kami atau tulisan-tulisan kami. Jadi tetaplah menyambung silaturahmi, mengirim surat, kami juga akan selalu balas. Wassalam. Nah, itu surat Imam Malik sebagai jawaban kepada Al-Imam Yahya bin Yazid. Ya. Fanzur, kata Imam Al-Ghazali, coba lihat, ya, ila insafi Malik, kepada insafnya Al-Imam Malik rahimahullah, idh tarofa, ketika dia mengakui anna tarka dzalika, bahwasanya meninggalkan yang demikian itu, kemewahan itu, khairun, itu lebih bagus, minad dukhuli fi, daripada masuk kepada kemewahan itu. Wa afta bi annahu mubahun, dan beliau di sini di surat tadi memfatwakan bahwa sebenarnya zinah itu, perhiasan itu mubah. Wa qad sadaqa fihi majami'an, dan sungguh beliau benar pada keduanya jami'an, semuanya, ya. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Malik, bahwa tazayyun itu hukumnya mubah dan lebih bagus ditinggalkan daripada terjun kepada masalah tazayyun dan semacamnya. Nah, dua pendapat Imam Malik ini dibenarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini. Sadaqah, beliau benar pada keduanya jami'an, seluruhnya.
Wa mislu Malik fi mansibihi. Nah, seumpama Imam Malik ya. Seperti Imam Malik kata Imam Ghazali fi mansibihi dalam statusnya ya sebagai imam mazhab, sebagai orang yang ditokohkan. Idza samahat ketika beliau memaklumi nafsuhu dirinya ya bil insafi dengan cara insaf wal i'tiraf dan mengakui kesalahan beliau, bahasa kasarnya begitu ya kalau kita mau artikan kesalahan. Fi misli hadhihi nasiha ya pada nasihat yang seperti ini. Jadi seorang yang bernama Imam Malik dengan statusnya di tengah masyarakat sebagai tokoh, itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sampai-sampai beliau itu memaklumi dirinya. Dia insaf, dia mau mengakui karena nasihat yang diberikan oleh Yahya bin Yazid tersebut. Fatakwa aidon, maka takwa juga kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nafsu dirinya takwa itu alal wukufi sepatutnya itu berhenti, berdiam ala hududil mubahi atas batasan-batasan mubah. Ya, jadi takwa itu ya, seharusnya juga ya seperti apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala bahwa ya sepatutnya jangan masuk kepada perkara mubah, jangan dukhul ke sana, tetapi berhenti di batasan-batasan mubah itu, tidak sampai masuk kepada yang mubah. Itulah takwa yang sesungguhnya kata beliau. Nah, seperti itu takwa. Hatta la yahmilu, agar supaya tidak membawa dia, artinya kalau dia masuk kepada mubah itu akan membawa dia nanti alal miraati, ke atas ya miraati, berdebat, cari lawan, bermusuhan, wal mudahanati, dan mencari-cari muka di tengah pejabat, pemerintah, sultan dan lain sebagainya, wat tajawuzi ilal makruhati, dan melampaui batas ilal makruhati sampai kepada perkara-perkara makruh. Jadi kata beliau, kenapa harus berhenti di batasan mubah, tidak sampai kepada mubah? Karena kalau sudah terjerumus kepada mubah, nah itu yang terkadang membuat orang itu kemudian mau cari masalah, bahasa kasarnya seperti itu, mau cari muka lah dan lain sebagainya. Kemudian ya itu kemudian menyebabkan para ulama-ulama itu ya terjerumus kepada perkara-perkara yang makruh nantinya. Nah, wa amma ghairuhu, adapun yang selainnya, yang selain daripada Imam Malik, fala yaqdiru alaihi, itu pasti tidak mampu yang demikian itu. Artinya apa? Imam Al-Ghazali mengatakan Imam Malik saja yang boleh dikata yang mansibnya, statusnya di tengah masyarakat, statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa sekali, itu mengatakan bahwa lebih bagus meninggalkan perkara-perkara yang mubah daripada terjerumus di situ. Itu sekelas Imam Malik mengamalkan itu, sampai-sampai beliau mengakui itu, dalam artian beliau mengamalkan, tidak mau lagi terjerumus kepada hal-hal at-tazayyun, kemegahan dalam hal masalah mubah. Karena kenapa? Karena kalau terjerumus kepada perkara-perkara yang mubah, nah itu nantinya akan membawa orang kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, Imam Malik saja itu seperti itu. Nah, apalagi orang awam yang selain daripada Imam Malik, yang mungkin kalau yang selain daripada Imam Malik, ya orang awam lah seperti kita, kalau terjerumus di dalam masalah kemewahan, walaupun itu mubah, ya itu sudah bisa dipastikan pasti akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Sudah pasti itu tidak ada yang bisa selamat, tidak ada yang akan mampu seperti Imam Malik yang bisa bertahan dalam batasan-batasan mubah. Nah, itu maksud daripada beliau. At-ta'riju, adapun bergumul alat tanah umi, atas bernikmat-nikmat, bermewah-mewahan, fil mubahi, dalam perkara mubah, khatarun azimun, ya itu ada bahaya yang sangat besar. Wa huwa ba'idu minal khawfi, dia jauh dari al-khawf, perasaan takut kepada Allah, wal khasyati, dan juga khasyah yang hampir sama. Wa khasyatu ulama illah, adapun ciri khasnya ulama'nya Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-khasyah, adalah khasyah. Ciri khas mereka adalah khasyah, rasa takut. Wa khasyatul khasyah, dan ciri khasnya khasyah, rasa takut itu adalah apa? At-taba'udu an dhannil khatar, itu menjauhkan diri dari sesuatu yang rawan akan bahaya. Dalam hal ini adalah bergelut dalam kemewahan di hal-hal yang mubah. Di sini ada khatar, dan sifat ulama Allah, ulama akhirat itu adalah akan menjauh daripada sesuatu yang rawan akan bahaya. Artinya mereka akan meninggalkan at-tana'um dalam masalah-masalah mubah ini. Karena itu merupakan
ciri khas dari rasa takut. Yang mana rasa takut itu adalah karakternya atau ciri khasnya ulama-ulama akhirat. Hadza billahi taufik. Kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا رب صل عليه وسلم